Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama bersyukur kepada Allah dan berselawat kepada Nabi. Jadi perkenalkan, nama saya Mulyadi Amin, NIM 18.2400.006. Jadi saya akan menjelaskan beberapa poin penting dalam kinerja bank. Yang pertama, 1. Peran perbankan dalam menggerakkan perekonomian nasional sangat besar. Pasalnya, perbankan berperan di semua aktivitas ekonomi, termasuk sektor penggerak utama, produk domestik bruto atau PDB. Hal itu disampaikan oleh Direktur Research Center of Reform on Economics atau COR, Peter Abdullah. Ia menjelaskan penggerak utama ekonomi adalah: pertama, konsumsi; kedua, investasi; dan yang ketiga atau terakhir, kegiatan ekspor-impor. Perbankan memiliki peran besar dalam ketiga kegiatan tersebut. Baik, nomor 2. Laporan keuangan untuk suatu perusahaan merupakan alat untuk menilai apakah perusahaan tersebut berjalan dan juga berkembang. Laporan keuangan tersebut tidak hanya bermanfaat untuk perusahaan itu sendiri, bahkan investor juga membutuhkan yang namanya laporan. Inilah mengapa laporan dalam sebuah perusahaan sangat penting. Dari situlah investor menilai apakah perusahaan tersebut layak atau tidak mendapatkan tambahan dana atau suntikan dana. Karena dengan laporan, investor akan tahu bagaimana perusahaan tersebut mengembangkan dananya. Ketiga, pembahasan kinerja bank beraset jumbo. Di sini saya akan membahas salah satu bank jumbo yang ada di Indonesia, yaitu Bank BRI atau Bank Rakyat Indonesia. Kredit yang disalurkan Bank Rakyat Indonesia atau BRI pada bulan September 2020 per kuartal 3 2020 total aset Bank BRI ini mencapai 1.447,85 triliun rupiah atau naik 10,9% secara tahunan. Kita lihat dari sisi kreditnya dulu. Dalam menyalurkan kredit, salah satunya di kuartal pertama tahun 2020, kemudian ke kuartal 2, itu angkanya dari 930,73 triliun menjadi 922,97 triliun. Dan mulai kembali naik lagi sampai 12,38 triliun rupiah menjadi 935,35 triliun rupiah itu per kuartal 3 2020. Bahkan kalau kita bandingkan dengan kuartal 3 tahun lalu, tahun 2019, angkanya juga naik loh, karena nyata dari sebelum pandemik waktu itu naiknya 5%. Ini kalau secara year on year atau tahunan, hal yang sama juga terjadi pada pendapatan bunga bersihnya. Baik, kedua, DPK yang dikumpulkan atau dana pihak ketiga. Sementara itu, untuk dana pihak ketiga dikumpulkan oleh bank, angkanya juga terus mengalami pertambahan. Dari awalnya 1.000
28,99 triliun rupiah. Dikeluarkan pertama naik menjadi 1072,5 triliun rupiah. Di kuartal kedua dan akhirnya bisa tembus sampai 1131,93 triliun rupiah atau bertambah 59,4% dari periode atau kuartal sebelumnya dan sampai 18% dari periode yang sama tahun lalu. Luar biasa kinerjanya. Dengan berbagai pertumbuhan yang positif inilah BRI akhirnya berhasil membukukan laba bersih hingga 14,12 triliun rupiah per kuartal 3 2020. Walaupun tetap saja karena kondisi yang sedang pandemik COVID-19 masih amblas, ternyata 42,9% kalau kita bandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Dan yang keempat, penutup. Adapun strategi bank yang dapat dilakukan di tengah pandemik yaitu bank harus mengelola mitigasi risiko yang dengan tepat. Bank harus punya peta navigasi baru untuk menghadapi krisis yang ada. Proses mapping debitur untuk proses restrukturisasi harus segera jalan dan jelas sehingga cash flow bank tersebut terlihat setelah melakukan treatment. Dengan begitu bank mengetahui posisi, strength, weakness, opportunities, risks atau SWOT untuk dapat revisi rencana bisnis bank dengan memperhatikan kondisi karena corona.